Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Hutasuhun, berasal dari Prodi PGMI 5 semester 4, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Yang terhormat, Bapak Dr. Usiono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Pengertian struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka merupakan kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari bawah sampai paling atas beserta mekanisme kerjanya. Tujuan adanya struktur organisasi gerakan pramuka adalah agar mekanisme kerja gerakan pramuka lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan gerakan pramuka. Adanya struktur organisasi untuk menghindari adanya kerancuan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing kuartir. Manfaat dari struktur gerakan pramuka yang pertama dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi. Yang kedua dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus dalam organisasi. Yang ketiga sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atas atau di bawahnya. Tingkat nasional. Di tingkat nasional biasa disebut dengan kuartir nasional. Berikut struktur organisasi gerakan pramuka. Keterangan dari struktur organisasi pramuka tersebut adalah Presiden Indonesia berperan sebagai pramuka utama selama jabatannya. Yang pertama ada Mabinas. Maksud dari Mabinas itu ialah Majelis Pembimbing Nasional. Yang kedua Mabida, Majelis Pembimbing Daerah. Yang ketiga Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang. Yang keempat Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting. Yang kelima Mabisa, Majelis Pembimbing Saka. Yang keenam Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Yang ketujuh Kuarnas, Kuartir Nasional. Yang kedelapan Kuarda, Kuartir Daerah. Yang kesembilan Kuarcap, Kuartir Cabang. Yang kesepuluh Kuaran, Kuartir Ranting. Yang ke-11 Munas, Musyawarah Nasional. Yang ke-12 Musda, Musyawarah Daerah. Yang ke-13 Muscap, Musyawarah Cabang. Yang ke-14 Musran, Musyawarah Ranting. Dan yang ke-15 Mugus, Musyawarah Gugus Depan. Pengurus Kuarnas. Yang pertama, Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Munas untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Yang kedua, pengurus Kuarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur. Yang ketiga, pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pimpinan Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, pengurus Kuarnas terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut andalan nasional. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas. Yang keenam yaitu pengurus Kuarnas membentuk yang pertama bidang yang masing-masing diketahui oleh wakil ketua Kuarnas yang beranggotakan andalan nasional urusan. Yang kedua, badan kelengkapan Kuarnas yaitu Dewan Kehormatan, Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional atau Pusdiklatnas Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat nasional. Yang keempat, Pimpinan Saka tingkat nasional. Yang kelima, Badan Usaha
Kuartir Nasional, yang keenam satuan kegiatan. Yang ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, Kuarnas didukung oleh staf Kuarnas. Yang kedelapan, dalam melaksanakan tugasnya, Kuarnas bertanggung jawab kepada Munas. Tiga, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka selama bakti Kuartir Nasional. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggota dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan Munas. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah nasional dalam membentuk keputusan Kuarnas. Yang keempat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan Munas, dan keputusan Kuarnas. Yang kelima, membina dan membantu Kuarda termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang selanjutnya, kegiatan rutin Kuarnas. Yang pertama, lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali. 2. Jambore nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Yang ketiga, musyawarah nasional setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, Raimuna nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. B. Tingkat daerah. Pengertian kuartir daerah. Kuartir daerah atau Kuarda adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Kegiatan rutin Kuarda yaitu ada jambore daerah, lomba tingkat 4, dan musyawarah daerah. Pengurus Kuarda. Kuartir daerah mempunyai bentuk kegiatan, yaitu yang pertama pengurus kuartir daerah, tugas dan tanggung jawab pengurus kuartir daerah. Adapun struktur organisasi gerakan pramuka kuartir daerah. Tingkat cabang. Pengertian kuartir cabang. Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Kegiatan rutin Kuarcap yaitu ada 3. Yang pertama jambore cabang, yang kedua lomba tingkat 3, dan yang ketiga musyawarah cabang. Yang pertama, pengurus Kuarcap dan tugas tanggung jawab pengurus Kuarcap. Sama seperti dengan tingkat nasional dan daerah, hanya saja kalau di cabang dipimpin oleh musyawarah cabang. Adapun struktur organisasi pramuka tingkat cabang yaitu selanjutnya tingkat ranting. Pengertian kuartir ranting. Kuartir ranting adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Tugas pengurus kuaran dan tugas dan tanggung jawab pengurus kuaran sama seperti dengan tingkat nasional, daerah, dan cabang. Hanya saja kalau di ranting dipimpin oleh musran. Selanjutnya, kegiatan rutin kuaran ada jambore ranting, lomba tingkat 2, musyawarah ranting. Berikut struktur organisasi kuartir ranting gerakan pramuka. Yang kelima, gugus depan. Gugus depan adalah suatu kegiatan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.